Wa hadhihi kulluha indana karamatul awliya'i al-ma'nawiyatu allati la yadkhuluha makrun wa la istidrajun. Fa inna dhalika kullahu dalilun 'ala al-wafa'i bil uhudi wa sihhatil maqsudi war ridha bil qada'i 'ala fi 'adamil maqdulubi wujudil makruhi. Jadi kekeramatan ini semua menjaga norma-norma syariat, larangan Allah dijauhi, suudzon dijauhi, dengki iri hati dijauhi, kemudian rajin beramal soleh. Itu adalah semuanya menurut kami adalah itulah kekeramatan para wali yang maknawi. Kekeramatan yang maknawi, yang bisa terbang, bisa jalan di atas air, itu hissi masih kurang hebat dibanding dengan kekeramatan maknawi ini. Kekeramatan maknawi yang tidak bisa kemasukan oleh tipu daya Allah, oleh jebakan Allah, tidak akan kalau kekeramatan maknawi ini. Sebab apa? Sebab semua kekeramatan maknawi ini rutin dengan syariat, larangan-larangan Allah dijauhi, sifat-sifat dengki, iri hati, bakhil dan semuanya itu dijauhi. Itu adalah semuanya adalah dalil bahwa orang itu adalah setia dengan janji-janji untuk menunaikan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Dan menunjukkan bahwa niatnya itu sah. Tidak ada kepentingan pribadi. Menunjukkan bahwa dia itu adalah ridho, adalah puas dengan takdir Allah, takdir pahit, yaitu takdir fi adamil madlub, apa yang diinginkan tidak dia dapatkan, tidak bisa terbang, tidak bisa jalan di atas air, tidak bisa beberapa langkah bisa menempuh ratusan kilo, ribuan kilometer. Wujudil makruhi, dan merasakan hal-hal yang tidak enak, sakit, kemudian linu-linu, lelah beribadah. Wala yusyariku fi hadzal karamati illal malaikatul muqarrabun wa ahlullahil mustafaun al akhyaru. Kekeramatan maknawi ini tidak akan ada yang menyaingi engkau kecuali para malaikat yang menyaingi. Kalau kekeramatan maknawi ini adalah malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah dan orang-orang keluarga Allah yang menjadi pilihan yang baik-baik. Wa ammal karamatul lati dzakarna anna al-amata ta'rifuha fa kulluha yumkinu ayyadkhulaha al-makruh al-khafiyyu. Adapun kekeramatan yang saya sebutkan, bahwa kekeramatan itu orang awam tahu karena bisa terbang, karena bisa menghilang, karena bisa makanan sedikit bisa jadi banyak, air asin bisa jadi tawar. Itu semuanya kekeramatan itu dimungkinkan untuk kemasukan tipuan yang halus dari Allah sehingga tidak merasa itu adalah tipuan Allah. Summa idza faradnaha karamatan fala budda an takuna natijatan ala istiqamatin. Autun tija istiqamatan la budda min dzalika. Wa illa falaysat bi karamatin. Kemudian seandainya katakan itu semua kekeramatan fisikal itu yang diketahui oleh orang-orang awam itu kita anggap sebagai kekeramatan, maka pasti kekeramatan itu adalah buah daripada keistiqomahan. Istiqomah dengan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Atau kekeramatan itu akan menghasilkan keistiqomahan. Pasti itu, labuddah. Pasti akan mendatangkan keistiqomahan beribadah. Kalau tidak begitu, tiba-tiba bisa sakti, tidak istiqomah beribadah, tidak memerangi nafsu, hatinya kotor, kok bisa sakti? Padahal tidak menghasilkan keistiqomahan dengan perintah-perintah Allah, maka itu bukan karamat namanya, itu namanya istidraj. Wa idza kanat al-karamatu tuntiju istiqamatan faqad yumkinu ayyaj'alallahu hadda nafsihi
wa jazaa amalika wa jazaa fi'lik. Fa idza qaddimta alaihi yumkinu ayyuhasibaka biha wa ma ayyuhasibaka biha. Ketika kekeramatan yang indrawi itu menghasilkan keistiqomahan dengan konsisten dengan syariat Allah, maka bisa jadi faqad yumkinu itu bisa jadi kekeramatan itu oleh Allah dibuat sebagai hasil dari amalmu, jerih payahmu beribadah, dan sebagai balasan dari amalmu yang soleh itu. Tapi nanti di akhirat ketika engkau datang menghadap Allah di pengadilan terbesar di hari kiamat, bisa saja oleh Allah kamu akan diadili akan kekeramatan itu. Biha, kamu bangga enggak? Banyak tamu, banyak orang yang tabarruk kepada kamu, banyak tamu bawa amplop minta doa. Itu kamu itu puas, enak dengan itu apa tidak? Misalnya akan diadili seperti itu oleh Allah. Wa ma dzakarnahu minal karamatil ma'nawiyati fala yadkhulu syai'un mimma dzakarnahu. Fa innal ilma yashabuha wa quwwatul ilmi atau wa quwwatal ilmi wa syarrahu tu'tika annal makra la yadkhuluha. Fa innal hudud asy-syar'iyyata la tansibu hibalatan lil makril ilahiyyi. Sedangkan kekeramatan yang maknawi, kekeramatan yang batin yaitu istiqomah, tidak kambuh-kambuhan amal jahatnya, selalu istiqomah dengan syariat Allah, itu kekeramatan maknawi. Itu tidak akan kemasukan apapun, tipu daya Allah tidak akan masuk ke kekeramatan maknawi itu, yaitu sesuatu yang sudah saya sebutkan tadi. Kenapa tidak akan kemasukan tipuan Allah, jebakan Allah? Sebab ada ilmu di hati, ilmu yang selalu menyertai kekeramatan maknawi itu. Dan kekuatan ilmu, kemuliaan ilmu akan memberikan engkau bahwa tipu daya Allah, jebakan Allah tidak akan menyusup kekeramatan maknawi itu. Sebab apa? Sebab norma-norma syariat, hukum-hukum syariat, aturan-aturan syariat tidak akan memasang jebakan, jaring jebakan untuk tipu daya Allah. Fa innaha ainud dhariqil wadihati ila nailis sa'adah. Karena norma-norma syariat itu adalah jalan yang sebenarnya, jalan yang terang menuju pencapaian kebahagiaan. Wal ilmu ya'simuka minal ujbi bi amalika. Ilmu yang ada di dadamu itu akan menjaga, akan melindungi kamu daripada membanggakan amalmu. Saya ini orang yang banyak bersedekah. Saya bersedekah tiap hari 10 juta misalnya. Gak ada orang yang seperti saya sedekah 10 juta tiap hari misalnya. Bangga. Itu tidak mungkin ada di hati kamu. Ujub dengan amal itu tidak ada. Fa innal ilma min syarbihi ayyastamilaka wa istamalaka jarradaka wa adhafa dzalika ila Allah wa a'lamaka anna bi taufiqihi wa hidayatihi dhahara minka ma dhahara min ta'atihi wal hifdzu li hududihi. Sebab ilmu itu di antara kemuliaan ilmu ketuhanan, ilmu Tuhan, bukan ilmu nahwu sharaf ya, gak ada kaitannya. Ilmu ketuhanan itu di antara kemuliaannya ialah ilmu itu akan memperlakukan kamu, ilmu akan mensetir kamu, akan diatur oleh ilmu, kamu akan diatur oleh ilmu. Ketika ilmu mengatur kamu, maka ilmu itu akan memfokuskan kamu
dari ujub itu, akan membersihkan kamu dari ujub itu. Dan semua amal-amal itu oleh ilmu yang ada di dada kamu itu akan disandarkan kepada Allah. Bukan apa-apa, ini adalah Allah. Saya bisa beribadah sekian jam sehari, itu adalah Allah. Saya bisa bersedekah berpuluh-puluh juta, ini adalah Allah. Wa alamaka anna bitawbati, dan ilmu akan memberitahu kamu bahwa dengan taufik Allah dan hidayat Allah, maka taat-taat yang muncul dari kamu itu muncul. Saya ini bisa ibadah sekian rakaat, 100 rakaat, atau bisa khatam Quran sehari semalam 2 kali misalnya. Itu adalah taufik Allah, adalah hidayat Allah. Itulah nanti ilmu akan memberikan bimbingan seperti itu pada hati kamu. Wal hifdzu li hududihi, dan akan menjaga pada batasan-batasan syariat Allah. Fa idza dhahara minka syai'un, fa idza dhahara alaihi syai'un min al-karamatil 'ammah dhajja ila Allah ta'ala minha wa sa'ala Allah satrahu bil awaidi wa la yumayyiza 'anil 'ammati bi amrin yusharu ilaihi fihi ma 'adal ilma li'anna al-ilma huwal madlubu wa bihi taqa'ul manfaatu walau lam ya'mal bihi. Dan apabila pada diri orang itu, orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, beramal soleh, itu muncul kekeramatan-keramatan fisikal yang indrawi itu ada, dia miliki, maka dia akan berteriak kepada Allah, dia akan menangis kepada Allah, dan dia akan memohon kepada Allah agar dirahasiakan itu kesaktian-kesaktian itu, dirahasiakan oleh Allah dengan awaid, dengan yang konvensional, makan bisa kenyang, tidak makan lapar, dilempar luka kulitnya, kemudian jadi awak itu seperti itu, sebaliknya kekeramatan itu. Dan memohon kepada Allah agar dia tidak diistimewakan oleh Allah, tidak diistimewakan dari orang-orang lain, dari orang awam. Jadi agar tampak di mata orang lain itu seperti orang biasa, kiai biasa. Kiai tidak punya kelebihan. Dia permohonannya begitu. Bi amrin yusharu ilaihi, dengan diistimewakan dengan sesuatu yang diisyaratkan dengan sesuatu itu bisa seminggu kalau sudah minta doa kiai itu sudah kita kaya, kita banyak rezekinya. Itu namanya contoh dari bi'an yusharu ilaihi. Ma'adal ilmah, selain ilmu. Ma'adal ilmah, selain ilmu. Kalau ilmu jangan dihilangkan dari hati saya, Allah. Kalau ilmu hilang dari hati saya, berarti saya bisa dipermainkan oleh iblis, oleh setan. Lianal ilmah wal madlubu, karena ilmulah yang dia inginkan. Wabihi taqaul manfaatu, hanya dengan ilmu bisa bermanfaat. Hidup ini bermanfaat adalah dengan ilmu. Walau lam ya'mal bihi, walaupun ilmunya tidak diamalkan, tetapi dia sadar bahwa ilmu mengarahkan saya harus begini, walaupun tidak diamalkan, maka bermanfaat ilmu itu. Fa innahu la yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, karena orang-orang berilmu dan orang-orang tidak berilmu itu jauh berbeda, tidak sama. Fal ulama'u humul 'aminuna minat talbisi. Jadi ulama, orang-orang berilmu lah yang pasti akan terhindar daripada tipuan setan, daripada kecohan, ditipu oleh setan. Fal karamatu min Allah Ta'ala li ibadihi innama takunu lil wafidina alaihi min al aqwani amin nufusihim. Jadi kekeramatan Allah itu, keramatan dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang datang kepada Allah
orang-orang yang hadir kepada Allah meninggalkan alam, semua alam ini, dan meninggalkan nafsu-nafsu mereka, maka pasti dia akan mendapatkan kekeramatan. Likaunim lam yarau wajal haqqi fihim. Kenapa dia pergi meninggalkan semua gemerlap dunia menuju Allah? Karena mereka meyakini bahwa arah kebenaran tidak mereka lihat dalam diri mereka, dalam makhluk-makhluk itu. Fa asna ma akramahum bihi minal karamat al ilmu khaisatan. Jadi kemuliaan, penghormatan Allah yang diberikan kepada mereka yang paling mulia, kekeramatan yang paling hebat, paling luhur, ialah kekeramatan ilmu khusus, hanya ilmu yang di dada itu kekeramatan yang paling hebat. Lanna dunya madiyatuhu, karena dunia itu adalah maudinuhu, adalah hanya sebagai tempat tinggal, ada tanah air saja. Amma ghairi dzalika min kharqil adat wa laysatid dunya bimaudinin laha. Adapun selain itu, selain ilmu, yaitu bisa sakti begini-begini, kharqul adat, bisa keramat-keramat, itu dunia bukan tempat untuk itu. Dunia bukan tempat untuk popularitas kesaktian itu. Walaisihu kaunu dari kekaramatan ila bita'rifin ilahiyin. Semua kesaktian itu tidak mungkin, tidak sah menjadi kekeramatan kecuali karena ada pemberitahuan Allah. Ada pemberitahuan Allah ke dalam hati orang itu. La bimujarradi kharqil adati, bukan hanya semata-mata dia bisa sakti, bisa begini, doanya langsung terkabul, bukan semata-mata itu keramatan itu. Dalam tasriha ila bi ta'rifin min Allah fadzalika ilmu. Maka ketika kekeramatan itu tidak mungkin sah kecuali diberitahukan oleh Allah, maka itulah ilmu. Kekeramatan yang istiarati ilmu itulah kekeramatan itu. Fal karamatul ilahiyatu innama hiya ma yahabuhum minal ilmi bi azza jalla. Jadi kekeramatan ilahi itu hanyalah ilmu yang diberikan Allah kepada mereka. Wassalamu Yazid.